Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kita lanjutkan materi listrik dinamis, yaitu tentang hambatan listrik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami pengertian hambatan listrik. Kedua, memahami faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Tiga, menghitung besarnya hambatan listrik. Empat, membedakan konduktor dan isolator. Lima, menyebutkan contoh konduktor dan isolator, dan yang keenam, menyimpulkan pengaruh adanya hambatan terhadap nyala lampu pada rangkaian listrik. Kita pelajari di sini untuk definisi dari hambatan listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan omega. Nah, di sini adalah lambang dari omega atau yang digunakan nanti untuk satuan ohm. Nah, sekarang kita pelajari dan kita amati untuk percobaan berikut ini. Percobaan di sini tujuannya adalah menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Kita perhatikan, di sini ada dua rangkaian listrik. Ada rangkaian A dan ada rangkaian B. Kalau kalian perhatikan di sini, apa yang membedakan antara rangkaian A dan rangkaian B? Nah, yang membedakan adalah panjang kawat. Untuk rangkaian A, panjang kawatnya lebih pendek dibandingkan dengan rangkaian yang B. Ini disebut sebagai variabel manipulasi. Kemudian untuk variabel respon, di sini adalah hambatan kawat. Dan variabel kontrol, yaitu jenis kawat dan luas penampang kawat. Sekarang saklarnya ditutup. Apa yang terjadi? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nyala lampu pada rangkaian B lebih redup dibandingkan dengan nyala lampu yang ada pada rangkaian A. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Percobaan yang kedua. Kalian perhatikan di sini, apa yang membedakan antara rangkaian A dan rangkaian B? Nah, yang membedakan adalah jenis kawatnya. Untuk rangkaian A, jenis kawat yang kita gunakan adalah aluminium, dan rangkaian B yang digunakan adalah kawat jenis tembaga. Variabel manipulasinya adalah jenis kawat, kemudian variabel responnya adalah hambatan, dan variabel kontrol di sini panjang dan luas penampang kawat. Coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika saklarnya ditutup. Nah, nyala lampu pada rangkaian B dengan jenis kawat tembaga mempunyai nyala lampu yang lebih terang
dibandingkan dengan rangkaian yang A. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Percobaan yang ketiga, kalian perhatikan pada rangkaian A dan B. Apa yang membedakan di sini? Nah, yang membedakan di sini adalah luas penampang kawat. Pada rangkaian B, luas penampang kawatnya lebih besar dibandingkan yang rangkaian A. Dan nyala lampunya untuk rangkaian B lebih terang dibandingkan pada rangkaian A. Artinya, semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Dari ketiga percobaan yang sudah kalian amati tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat ada 3. Yang pertama, panjang kawat disimbolkan dengan L, kemudian luas penampang kawat disimbolkan dengan A besar, dan hambatan jenis kawat disimbolkan dengan Rho. Secara matematis bisa dituliskan R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan dengan satuannya ohm, kemudian L panjang kawat dengan satuan meter, A luas penampang kawat dengan satuan meter persegi, dan Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konduktor dan isolator. Kita perhatikan percobaan berikut ini. Kita akan menggunakan 5 bahan yang akan kita tentukan dari nyala lampu, bahwa bahan ini termasuk ke dalam konduktor atau ke dalam isolator. Perhatikan yang pertama di sini adalah kayu. Apa yang terjadi ketika saklarnya ditutup? Tidak ada pengaruh apapun, sehingga kayu masuk ke dalam isolator. Yang kedua, plastik. Sama, plastik tidak ada pengaruh apapun pada rangkaian tadi, sehingga plastik juga termasuk dalam isolator. Yang ketiga, aluminium. Nah, di sini lampunya nyala. Aluminium masuk ke dalam konduktor. Bagaimana dengan besi? Nah, ternyata besi juga menyala pada rangkaian tersebut. Jadi, lampunya menyala ketika besi digunakan sebagai penghantarnya. Nah, yang terakhir di sini ada tembaga. Apa yang terjadi dengan lampunya? Nah, ternyata lampunya juga menyala. Tembaga juga masuk ke dalam konduktor. Nah, di sini kita pelajari apa yang termasuk atau apa pengertian dari konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah benda-benda yang dapat dialiri atau dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Bahan konduktor memiliki hambat jenis kecil. Nah, kalau isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat dialiri atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, memiliki hambat jenis besar, dan dapat berubah menjadi konduktor pada tegangan tinggi. Nah, sekarang tugas yang kalian kerjakan yaitu bagaimana pengaruh adanya hambatan terhadap nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup.
Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.